Kemudian nanti karena menggembung itu ada gas, dia akan terapung ke atas. Nah, nanti terapung ke atas, kemudian nanti baru akan terdampar apakah ke tepi. Apa yang terjadi pada tubuh saat tenggelam? Baru-baru ini, publik dihebohkan oleh hilangnya anak dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yaitu Emeril Khan Mumtaz di Sungai Are, Bern, Swiss. Sungai Are atau Ar memiliki panjang sebesar 295 km yang mengalir dari Kanton Bern melewati Brienzersee dan Thunersee lalu bertemu dengan Sungai Rhein di dekat kota Walsall, Jerman. Eril, begitu sapaan akrabnya, diyakini meninggal pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Lalu, apa sih yang terjadi pada tubuh saat kita tenggelam? Tubuh manusia dirancang untuk mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekstrim, baik itu kondisi cuaca maupun suhu tubuhnya sendiri. Sebuah video edukasi oleh Live Noggin menjelaskan pada kebanyakan kasus, orang yang tenggelam mulut dan hidungnya akan ditutupi oleh air. Oleh karena itu, orang yang tenggelam saat berenang sulit untuk dikenali dari kejauhan karena orang tersebut nampak diam saja. Pada saat seseorang tenggelam berusaha mencari udara, air akan mulai masuk dan memicu reaksi laryngospasm. Reaksi inilah yang membuat pita suara mengencang dan menutup saluran udara demi melindungi paru-paru, sekaligus membuat orang tersebut kesulitan untuk berteriak dan mengeluarkan suara. Studi tahun 2013 menemukan bahwa kecil kemungkinan bisa selamat tanpa adanya kerusakan otak ketika seseorang sudah tenggelam lebih dari 10 menit. Ulas Live Noggin seperti dikutip dari kanal resminya di YouTube pada Kamis 12 Januari 2017 lalu. Dikutip dari laman Instaswim USA, berikut tahapan saat seseorang meninggal karena tenggelam. 1. Terkejut. Tahapan ini dikatakan sangat menakutkan karena individu akan memikirkan banyak hal saat tahu dirinya tenggelam. Ketakutan dan kecemasan akan mengitari pikiran orang yang tenggelam tersebut. Saat tahu di dalam bahaya, respon tubuh akan bergerak tidak beraturan atau bisa juga membeku tanpa bisa banyak bergerak. Pada banyak kasus, saat seseorang tenggelam, mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali. Terang laporan tersebut. 2. Pernapasan terhenti. Tahapan kedua adalah paru-paru dipenuhi air dan secara tidak sadar, orang yang tenggelam akan menahan napas. Hal ini merupakan mekanisme perlindungan yang otomatis dilakukan oleh tubuh, tapi di sisi lain mengakibatkan kesulitan dalam bernapas. Ketika seseorang tenggelam ya, masuk ke air, berarti kan dia masih hidup sehingga masih bernafas, sehingga air itu akan masuk ke saluran nafasnya. Begitu juga dengan tertelan ya, airnya bisa tertelan masuk ke saluran nafas, air masuk ke paru-paru. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang bisa meninggal. Nah, itu di kedokteran istilahnya asfiksia. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu mati lemas ya, air itu masuk ke paru-paru. Ketika seseorang masuk ke air, tenggelam gitu ya, tadi kan sudah dijelaskan, masuk air ke saluran nafas, masuk ke saluran cerna, kemudian masuk ke paru-paru tadi airnya, sehingga asfiksia, mati lemas, kemudian meninggal, tidak bernafas lagi, tidak bisa bernafas, sehingga seseorang itu akan turun ke dasar air ya, ke dasar laut atau dasar sungai. Karena berat jenis kepala itu lebih besar, sehingga biasanya posisi korban itu kepalanya lebih rendah daripada bagian badannya. Nah, kemudian
pembusukan itu kalau di udara terjadi 24 jam, tapi kalau di air itu biasanya 2 hari. Nah, jadi perbandingan antara pembusukan di udara, di air, dan di tanah itu 1:2:8. Jadi dalam 1 hari kalau orang di udara terbuka jenazahnya sudah busuk, kalau di air itu 2 hari. Tapi itu penelitian di luar negeri yang memang airnya itu dingin ya. Nah, jadi dalam waktu 2 hari nanti jenazahnya itu mulai membusuk, kemudian nanti jenazah itu busuk lanjut ya, menggembung, ada gas pembusukan. Kemudian nanti karena menggembung itu ada gas, dia akan terapung ke atas. Nah, nanti terapung ke atas, kemudian nanti baru akan terdampar, apakah ke tepi sungai atau ke tepi laut karena ada ombak ya. Jadi seperti itu. Makanya kebanyakan kasus, memang kasus tenggelam ini ketemu jenazahnya itu sudah dalam kondisi busuk. Karena ketika menggembung itu dia baru mengambang ke permukaan. Pemeriksaan untuk korban tenggelam ini kalau di ilmu forensik itu ada istilahnya pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam atau otopsi. Kalau pemeriksaan luar itu kita melihat adanya tanda-tanda terendam. Misalnya bajunya basah, baju berpasir ya. Kemudian badan juga dingin, basah, berpasir. Kemudian ada busa halus dari hidung dan mulut, itu adalah tanda-tanda asfiksia. Kemudian ada luka-luka lecet kecil, biasanya di daerah tungkai bawah ya, mungkin karena batu-batu di dalam air. Kemudian ada istilahnya namanya washerwoman hand ya, jadi telapak tangannya itu berkeriput seperti perempuan yang mencuci lama, itu namanya washerwoman hand. Jadi telapak kaki, telapak tangan itu keriput. Kemudian ada lagi namanya cutis anserina. Nah, jadi seperti kulitnya itu seperti orang merinding gitu. Jadi pori-porinya itu kayak kita merinding itu ya. Itu bisa kita lihat di bagian lutut, di bagian tungkai bawah. Nah, itu yang kita temukan di pemeriksaan luar. Tapi kalau pemeriksaan otopsi itu kan dibedah jenazahnya. Nah, itu yang kita temukan. Ada benda asing di saluran nafas dan saluran cerna. Nah, tadi kan air masuk ya ke saluran nafas, saluran cerna, sehingga saat kita otopsi itu di lambung ketemu air yang banyak, ketemu pasir, lumpur, atau di esofagus. Esofagus itu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, itu terlihat juga ada pasir ya. Di usus mungkin juga bisa sampai pasir di sana, air banyak. Nah, kemudian di saluran nafas juga bronkus itu yang menghubungkan saluran nafas ke paru-paru. Nah, itu terlihat juga ada pasir, ada busa halus ya. Nah, kemudian ada pemeriksaan penunjangnya namanya, pemeriksaan diatom namanya. Nah, jadi diperiksa cairan di parunya itu apakah ada diatom. Diatom itu mikroorganisme di air. Jadi kalau misalnya dia tadi menghirup air, ada mikroorganisme di air kan itu masuk ke dalam paru. Kalau positif diatom itu menunjang kematiannya itu memang akibat tenggelam. Ya. Kalau pada suhu normal tadi kan kita sudah cerita dia busuk ya, dia menggembung, mengambang ke atas air, busuk itu kan terjadi 2 hari kalau di air ya. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembusukan ini. Jadi ada faktor lingkungan yang mempengaruhi sehingga pembusukan itu dia terlambat terjadi. Nah, contohnya misalnya suhunya sangat dingin, kelembapan tinggi, nah, sehingga terjadi adiposera namanya. Jadi adiposera itu memperlambat proses pembusukan, nah, sehingga bisa saja tubuhnya itu masih utuh ya. Kalau pembusukan kan setelah menggembung dia busuk lanjut, kemudian terjadi penguraian, skeletonisasi. Jadi terurai organ-organnya, otot-ototnya ya. Tapi karena pengaruh lingkungan, suhunya tadi sangat dingin, kelembapan tinggi, sehingga yang terjadi itu adalah adiposera, sehingga menghambat pembusukan. Atau untuk lingkungan yang misalnya dia kering gitu ya, kering, aliran udara banyak, itu terjadi mumifikasi. Misalnya orang yang meninggal di lapangan gitu ya, tapi lapangannya itu cukup kering, aliran udara lancar gitu, terjadi mumifikasi. Jadi ujung daerah tubuhnya itu dehidrasi.
jadi kekurangan cairan. Itu istilahnya mumifikasi. Tapi kalau di air yang dingin, kelembapan tinggi, itu terjadi adiposeran, sehingga menghambat terjadinya pembusukan.